Pengelola Masjid Raya Bandung memutuskan menghapus embel-embel raya dan mengembalikan nama administratif menjadi Masjid Agung Bandung. Keputusan ini diambil setelah Pemprov Jawa Barat menghentikan total dukungan operasional pada awal Januari 2026, sehingga masjid ikonik berusia 215 tahun di jantung kota Bandung ini secara simbolis kembali ke pangkuan umat. Penghentian bantuan APBD tidak hanya memicu polemik, tapi juga mengancam kondisi fisik bangunan yang pernah jadi titik kunjungan kepala negara saat Konferensi Asia Afrika, KAA, 1955. Secara administratif, lahan dan bangunan masjid tidak tercatat dalam inventaris aset daerah Pemprov Jabar. Ketua Nadzir Masjid Raya Bandung, Roedi Wiranatakusuma, menyatakan ironi yang terjadi saat ditemui di Bandung pada Rabu, 7 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa setelah puluhan tahun dibiayai APBD provinsi, masjid ini tiba-tiba dinyatakan bukan aset pemerintah, sehingga seluruh tanggung jawab dilepaskan begitu saja. Roedi menambahkan bahwa selama ini masjid dikelola seolah-olah aset pemerintah, padahal kini Pemprov menganggapnya bukan bagian inventaris daerah. Langkah pengembalian nama ini menandai transisi mandiri sepenuhnya oleh Nazhir dan umat. Keputusan ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat Bandung. Sebagian mendukung kemandirian masjid sebagai wakaf umat, sementara yang lain khawatir perawatan fisik ikon sejarah KA bakal terabaikan tanpa dana provinsi. Pemprov Jabar belum beri tanggapan resmi, tapi sumber internal menyebut alasan murni administratif untuk hindari beban APBD. Masjid Agung Bandung kini bergantung donasi umat untuk operasional dan pemeliharaan. Insiden ini menambah daftar polemik aset religius di Jabar, mirip kasus masjid-masjid lain yang transisi dari dukungan pemerintah ke pengelolaan swasta. Umat diharap lebih aktif berdonasi untuk jaga warisan 215 tahun ini. Hari ini ramai orang membicarakan Masjid Raya Kota Bandung, bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Kenapa ini terjadi? Saya sampaikan ya bahwa Birokesra pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan keluarga sebagai Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli waris dari yang mewakafkan tanah ke Masjid Raya tersebut. Karena ini sudah diminta oleh keluarga, oleh ahli waris untuk melakukan pengelolaan terhadap Masjid Raya Kota Bandung, maka kita sudah memberikan penjelasan. Konsekuensinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bisa memberikan bantuan operasional karena pencatatan aset dari Masjid Raya tersebut sudah tidak lagi dicatatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelolaannya sekarang dikelola oleh Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Maka masjid itu harus melakukan pengelolaan berdasarkan biaya operasional yang diperoleh dari siklus pendapatan Masjid Raya Kota Bandung. Dan kita paham Masjid Raya itu memiliki tanah yang luas, ruang parkir yang cukup luas, sehingga memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai pemeliharaan, pengelolaan dari Masjid Raya tersebut. Itu yang menjadi penyebabnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada keluarga yang memberikan wakaf untuk Masjid Raya tersebut. Semoga bisa mengelola Masjid Raya tersebut dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan umat, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terikat oleh ketentuan di mana aset yang bukan tercatat tidak boleh lagi dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, salam untuk semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.